Perkenalkan, nama saya Erik Tavianto dengan NIM 23115482 dari kelas yang 02. Di sini ujian akhir semester kecerdasan buatan kami diminta untuk mengembangkan model konvolusional neural network dari singkat CNN motif batik berdasarkan dataset motif batik. Dataset sudah saya ambil dari link yang tertera di dalam soal, dan berhubung NIM saya adalah 5482 dan digit terakhirnya adalah 2, saya disuruh untuk menggunakan rotation dan flip, dan juga menggunakan 6 lapisan convolution. Dan ini adalah coding yang sudah saya buat dan sudah saya tambahkan komen-komen untuk membantu penjelasan saya pada saat ini. Nah, di sini import zip file atau import aus ini untuk mengimport karena file yang di-download itu berupa zip, jadinya di sini itu bertujuan untuk mengekstrak. Nah, dan selanjutnya ini untuk mengimport library, ini import nanti SNP untuk manipulasi array dan numerik. Yang kedua import matplotlib untuk membuat grafik akurasi dan loss. Dan untuk framework utama untuk deep learning itu butuh TensorFlow. Dan untuk membuat model CNN berurutan atau lapis demi lapis yaitu from flow class models import sequential. Dan untuk layer-layer penting dalam CNN seperti conv, pooling, tins, dan lain-lain, yaitu TensorFlow, class layer, import conv 2D, max pooling 2D, flatten, tensor, dropout. Dan untuk argumentasi dan normalisasi gambar secara otomatis dari folder yaitu butuhkan TensorFlow class processing image, yaitu image data generator. Untuk memilih gambar secara acak saat prediksi, bentukan random. Untuk membuat data manual saat prediksi per gambar, yaitu TensorFlow class preprocessing import image. Dan masuk ke kedua, data processing dan argumentasi. Nah, ini trend dir dan test dir ini adalah lokasi yang sudah saya kasih di file sini. Ini adalah path-nya. Dan generator untuk training dan validasi yaitu karena NIM saya adalah digit terakhir saya adalah 2, genap, saya menggunakan rotasi dan flip. Nah, di sini scale 1/2, normalisasi pixel dari 0 sampai 25 menjadi 1. Ini untuk rotasi acak hingga 30 derajat. Horizontal flip untuk membalik gambar horizontal, vertikal untuk menjadi vertikal. Validasi 20% data aktif digunakan untuk validasi. Dan generator untuk testing tanpa argumentasi hanya normalisasi. Tes data gen, image data generator scale 1 sampai 255. 1/255. Untuk generator training 80%. Di sini target size-nya itu 150. Maksudnya ini adalah semua gambar diubah ke ukuran 150 kali 150 pixel. Dan kelas model kategorial karena klasifikasi multi kelas. Dan untuk generator validasi 20%, ini sama seperti tadi, hampir sama. Dan subjek validasi ini untuk ambil data dari validasi. Generator testing, semua gambar dites dir. Nah, agar urutan tetap evaluasi dan prediksi, ini fungsinya. Nah, masuk yang ketiga, membangun model CNN dan 6 conv layer. Nah, ini model sequential untuk bertingkat menggunakan sequential. Ini adalah layer 1. Nah, mix pooling untuk mengurangi ukuran gambar, layer 2, dari 3, layer 4, 5, dan 6. Nah, dengan pairing agar ukuran fitur tetap stabil. Flatten hasil konversi jadi 1D fungsinya. Valley connection layer, tins 512 attention relu. Dropout untuk mencegah overfitting. Dropout ini. Output layer dengan softmax untuk multi-class classification. Ini tensor training generator non-class activation softmax. Ini fungsinya output layer dengan softmax untuk multi-class classification. Dan model compile ini untuk kompilasi model dengan loss function, optimize, dan static metric evaluation. Nah, untuk model summary untuk menampilkan arsitektur model dan ini hasil outputnya. Dan keempat, training model. Nah, di sini histori codingannya ini untuk melatih model menggunakan data training dan validasi selama 50 epochs. Nah, steps per epoch training generator samples. Ini artinya itu berapa batch setiap epoch. Dan ini proses trainingnya cukup lama sampai 50. Dan kita langsung aja masuk ke yang kelima, visualisasi
visualisasi akurasi dan loss. Nah, plate figure fixed size 12/5 ini maksudnya 12,5 membuat kanvas kosong untuk 2 plot berdampingan, 1 baris, 2 kolom. Dan ini untuk fixed size-nya itu maksudnya itu ukurannya itu dibuat lebar 12, tinggi 5. Nah, ini PLT plot, subplot atau PLT plot atau ini untuk akurasi model, plot akurasi model. Nah, ini untuk yang ini itu untuk subplot pertama dari 2 baris 1 kolom 2 posisi 3. Plot akurasi, plot history ini untuk akurasi data pelatihan TP Pods. Yang kedua ini akurasi data validasi TP Pods. Dan ini untuk judul grafik, label sumbu X, sumbu Y, dan menampilkan keterangan baris. Nah, itu plot loss model. Subplot kedua dari 2 baris 1 kolom 2 posisi 2. Nah, ini plot yang history ini loss pada data pelatihan ePods. Kalau yang kedua itu pada validasi tiap ePods. Ini judul grafik X, Y menampilkan keterangan garis, dan PLT type layout menyesuaikan layout agar tidak tumpang tindih antar grafik. PLT type layout ini untuk fungsinya yang ini. Dan PLT untuk menampilkan semua grafik kelar. Nah, ini adalah grafiknya, akurasi modelnya, dan loss modelnya. Yang keenam, evaluasi model pada data testing dan loss ACC model evaluated test generator itu fungsinya untuk mengukur performa model terhadap data tes yang belum pernah dilihat. Dan print evaluation test akurasi ACC 2F loss 2F ini untuk menampilkan hasil evaluasi. Nah, ini hasilnya evaluasi data tes akurasi 0,12 dan loss 2,293. Dan yang terakhir prediksi 3 gambar secara acak dari test set. Nah, labels list train generator class index case. Ambil ini maksudnya itu ambil label kelas dari generator. Dan test patch ini daftar semua patch gambar di folder test. Dan random image ini untuk mengambil gambar random dari dataset atau test set. Dan for image path in random image ini tuh semua ini tuh codingan ini bertujuan untuk prediksi dan tampilan gambar. Nah, ini image load ini untuk load dan resize gambar, mengukur ukuran gambar. Dan image array itu normalisasi. Image array image ini yang kedua ini untuk array itu normalisasi. Dan np expand dims ini ubah jadi batch 1,150 1,50 1,150,150,3. Dan prediction itu prediksi gambar, kelas index ini sebagai ambil indeks dari kelas tertinggi, prediksi label ambil label kelas. Dan ini party shop, title, axis, so ini untuk semua ini bertujuan untuk menampilkan gambar dan label prediksi. Dan ini adalah gambar yang sudah diambil dari dataset atau testset secara random. Nah, ini adalah hasilnya itu batik garutan, dan batik sekar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang kurang jelas atau memang tidak masuk, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.